Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. ada dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. kita bergandengan dengan seluruh warga Siding. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini, Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Mari berdiri sebaris, selebis kontrol baris, jangan ada yang tertinggal. Salam SDGs Desa, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Pagi ini kita ingin berbincang tentang bagaimana desa peduli lingkungan laut yang kemudian ketika itu dilakukan maka ada manfaat-manfaat yang lain dari sisi ekonomi, dari sisi-sisi yang lain. Sudah bergabung bersama kita Mas Madong, karena ini desa contoh yang kita undang di sini adalah penggiat dari Pulau Bali. Selamat pagi Mas Madong. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam SDGs Desa. Terima kasih Mas Madong, selamat bergabung juga ini Mas Arif, ada juga Mas Sugeng, Prof. Yoyon sudah bergabung. Ada Bu Yayat, ada Bu Agnes yang juga bergabung. Sudah bergabung juga ini Beli Komang dari Yayasan Karang. Nanti kita akan berbincang, berbagi cerita tentang bagaimana kepedulian lingkungan laut ini dikerjakan dan kemudian bagaimana memberikan manfaat, tantangan-tantangannya apa, dan seterusnya dan seterusnya. Silakan Mas Madong memberikan pengantar cerita tentang tamu kita. Terima kasih Gus Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Hari ini kita bisa diskusi kembali, sarapan pagi, sarapan yang menurut Bu Agnes sarapan yang paling lezat, walaupun mendahului ngopinya, katanya Gus Suryo. Hari ini kita akan diskusi terkait dengan salah satu yang menjadi fokus ke depannya terkait dengan program pembangunan desa dalam SDGs Desa, yaitu bagaimana desa peduli lingkungan laut. Hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Bli Komang Astike dan Bapak Sekretaris Desa Pemuteran. Ini adalah salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Gerugak, Kabupaten Buleleng, letaknya di bagian barat, Gus Suryo, Prof. Yoyon, Bu Agnes. Jadi kalau dari arah Gilimanuk belok kiri, ini kurang lebih hanya sekitar 12 km. Jadi desa nomor 4 dari barat di Kabupaten Buleleng, yang mana dengan upaya kerja keras dari Bli Komang Astike, yang beberapa tahun lalu Bli Komang ini sempat terbang ke Amerika
dalam rangka untuk menerima penghargaan terkait dengan upaya kerja kerasnya membangun kesadaran masyarakat desa dalam rangka melestarikan lingkungan laut. Dan kita bersyukur dengan upaya-upaya Blikomang melalui Yayasan Karang Lestari ini, sekarang Desa Pemusteran menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Buleleng. Kalau diving dulu yang di Bali itu yang terkenal di Tulamben, di Karangasem, sekarang sudah banyak bergeser di Desa Pemuteran. Desa Pemuteran juga salah satunya memproduksi garam tradisional, garam Prisma. Itu juga dari Pemuteran. Itu Gus Suryo, Gus Yoyon, Bu Agnes sebagai pengantar. Nanti lebih jauh ceritanya biar langsung Blikomang Astike, bagaimana menggerakkan potensi masyarakat, menggerakkan kepedulian masyarakat terkait dengan upaya-upaya untuk melestarikan lingkungan laut ini, yang ini juga merupakan salah satu fokus dalam SDGs desa. Saya kira demikian, Gus Suryo. Terima kasih atas kesempatannya. Kami kembalikan. Terima kasih, Mas Madong. Ini luar biasa, Mas Madong ini salah satu yang memberikan banyak tamu di sarapan SDGs ini, dan tamu-tamu yang dibawa ke sarapan SDGs ini selalu tamu-tamu yang luar biasa. Blikomang Artika, apa kabar? Ya. Selamat pagi. Dengan kami di Desa Pemuteran dengan kabar baik, sehat selalu. Alhamdulillah. Boleh berbagi cerita nih, Blikomang. Ini sudah hadir juga Prof. Yoyon dan Bu Dian dari ITS. Silakan bisa berbagi cerita ini. Memulainya dari mana? Ketika bicara tentang kepedulian lingkungan, itu pasti memulainya kan dari kenapa kemudian tertarik atau jatuh cinta dengan urusan lingkungan hidup, khususnya mungkin urusan terumbu karang dan seterusnya. Silakan. Dimulai dari kerusakan lingkungan yang terjadi di desa kami. Pada awalnya di tahun 1998, karena desa kami adalah desa yang termiskin di Bali. Jadi keterpurukan desa kami tersebut bisa memacu untuk ke depan untuk membangun terutama dari lingkungan kami. Yang pertama, kerusakan itu ada terjadi di laut. Terus dibarengi dengan adanya pemanasan global, terus pengambilan ikan secara tidak ramah lingkungan. Jadi semua tempat-tempat untuk mencari nafkah habis. Nah, kebetulan kami di sini bersama masyarakat Desa Pemuteran bergotong royong untuk membangun dan menciptakan lingkungan yang bisa dinikmati oleh semua instansi, dan itu salah satu yang mendukung adalah pariwisata. Jadi pada tahun 2000 kami melakukan restorasi terumbu karang dengan menggunakan sistem Bayrok. Jadi kita menggunakan listrik bertegangan rendah yang diinstal ke dalam dasar laut. Dari listrik yang bertegangan rendah tersebut bisa membuat zat kapur yang ada di air laut itu mengendap di struktur besi yang kita buat, dan kita menyelamatkan bibit-bibit terumbu karang yang rusak oleh para nelayan, karena dulunya para nelayan tidak tahu berapa pentingnya terumbu karang, cuman bisa mengambil hasil yang dia dapatkan. Tapi dengan adanya restorasi terumbu karang ini, kita memberikan edukasi dari semua lini, terutama dari generasi muda, para nelayan, terus juga
kita juga mengajak para pengusaha yang ada di desa pemutaran, dan peran penting juga adalah pemerintah ikut serta di dalamnya. Nah, sembari berjalannya waktu, karena terumbu karang yang kita buat di desa pemutaran itu berkembang dengan bagus, dan itu menunjang faktor pariwisata. Karena pariwisata tidak ada keindahan laut, itu akan mubazir. Karena Bali pulaunya sangat kecil dan objeknya juga sangat sedikit. Nah, maka dari itu kita di sini memulainya dari laut dulu, yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat, terus membangun apa yang kita cita-citakan, dan kita harus menjaganya. Karena di desa pemutaran adalah salah satu desa yang ikut serta menjaga lautnya dengan sistem pengaman laut yang kita namakan pecalang segara. Pecalang itu biasanya di Bali ada pecalang untuk laut gitu ya. Desa. Ya. Nah, dengan kerjasamanya desa adat dan desa dinas, jadi kita bangkitkan pecalang itu menjadi dua multifungsinya, yaitu satu di upacara desa, dan kedua juga menjaga laut yang kita lakukan restorasi di terumbu karang. Begitu, Pak. Beli, aku pengen tahu tentang yang tadi disampaikan tentang teknologi listrik tegangan rendah untuk menarik kapur dan seterusnya. Itu teknologi yang memang sudah ada, yang kemudian diaplikasikan, atau itu temuan dari Blikomang sendiri? Nah, teknologi tersebut sebenarnya itu teknologi dari Jerman, Pak, ya. Karena pada tahun 2000 itu ada conference mengenai pemanasan global di Nusa Dua. Oke. Jadi kebetulan pioner kami yaitu almarhum Bapak Agung Prana, karena beliau sebagai ketua Gawastri Bali pada waktu itu, beliau bertemu dengan kedua ahli ini. Yang pertama ahlinya bernama Profesor Walt Herbert. Beliau adalah marine arsitektur yang membangun bangunan di bawah laut supaya tidak ada benda-benda yang korosi, yaitu dia menggunakan listrik. Dan diketahui oleh Dr. Tom Guru, dia adalah ahli biologi dari Amerika, mengetahui bahwa hasil dari akresi mineral ini itu sama dengan bibit karang, sama dengan hasil dari karang. Jadi dia mengkombinasikan teknologi ini dengan menanam karang di benda di struktur yang dia bangun di dasar laut tersebut. Ternyata terumbu karang itu tumbuh bisa lebih cepat dan lebih sehat daripada karang alami. Maka dari itu disebutlah metode ini adalah biorock. Bio adalah hidup, rock adalah menghidupkan batu karang alami dengan menggunakan listrik yang bertegangan rendah. Jadi pertumbuhan karang tersebut yang kita bangun di sini bisa tumbuh 2 kali lebih cepat sampai 8 kali daripada karang alami. Jadi taman yang kita bangun di desa pemutaran ini sudah mencapai sekitar 130 struktur di bawah laut. Jadi listrik yang kita gunakan itu ada listrik yang dari darat yang menggunakan PLN dari AC ke DC, terus kita di convert menggunakan power supply, jadi arusnya rendah. Dan yang kedua, ada listrik yang kita gunakan menggunakan solar panel. Nah, cita-cita kami untuk kedepannya, ya cita-cita kami untuk solar panel itu dipasang di maksudnya dipasang di darat kemudian kabelnya masuk, atau kemudian solar panel itu ada di laut, di apung gitu. Nah, kebetulan kami pada tahun 2017 kita mendapatkan, karena kita mengadakan pemutaran BEF Festival. Kita dapat lirikan dari Menteri Kelautan
pusat, kita mendapatkan ponton multipurpose. Kita mendapatkan ponton tersebut dan kita pasang solar panel di atas ponton dan kabelnya langsung turun ke struktur besi yang kita tanam di dasar laut. Oh, berarti solar panelnya dipasang di atas ponton itu? Iya, benar, Bapak. Oke, luar biasa. Kemudian ini menarik menurut saya ketika kemudian ada teknologi yang diterapkan untuk kemudian menghidupkan kembali terumbu karang, bahkan tadi disampaikan bisa 2 sampai 8 kali lebih cepat untuk pertumbuhannya. Pertanyaannya, aplikasi teknologi ini itu sudah dilakukan di mana saja? Artinya secara apakah ini menduplikasi aplikasi yang dilakukan di negara lain, atau kemudian dari cerita tadi kan lebih pada ada pertemuan dengan salah seorang profesor dan seterusnya, kemudian itu jadi ide untuk memperbaiki terumbu karang dilakukan di desa pemutaran ini, atau kemudian itu sebenarnya juga sudah diaplikasikan teknologi ini di tempat lain? Nah, kebetulan kami di Indonesia kita mengadopsinya pertama kali ya. Ada di desa pemutaran. Ya, mengadopsinya pertama kali di desa pemutaran. Terus untuk sekarang ini kita sudah dapat menginstalasi sekitar 13 tempat di seluruh Indonesia. Nah, salah satunya di Gili Trawangan, ada juga di Lombok, ada juga di Ambon, di Sulawesi, ada juga di Pulau Seribu, dan kami besok rencana akan menginstal di Sumatera. Ini Sumatera. Ini menarik. Yang berikutnya mungkin yang ingin saya tanyakan, apakah kegiatan-kegiatan ini ketika kemudian melakukan instalasi atau membantu di daerah-daerah lain, dalam konteks melakukan pekerjaan-pekerjaan itu apakah menggunakan institusi yayasan Karang Lestari atau kemudian ada sinergi atau kolaborasi dengan desa? Nah, kebetulan kami di sini di Indonesia kita berkolaborasi dengan Biorok Indonesia. Oke. Jadi untuk di desa pemutaran kami bisa menangani pelestariannya hanya di Yayasan Karang Lestari. Dan untuk di daerah-daerah lain kita bekerja sama dengan Biorok Indonesia. Artinya teman-teman dari Karang Lestari ini kemudian menjadi tenaga ahlinya atau menjadi pelaksananya dengan kerjasama dengan Biorok Indonesia. Benar sekali. Karena di awalnya kita melakukan workshop pada tahun 2001, kita bekerja sama dengan institusi yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Universitas Bogor, yang pada waktu itu keikutsertaannya adalah itu IPB atau IPB. Oke, IPB. Salah satunya adalah Begin Suban dan ahli biologinya. Terus sebentar lagi Bapak Haus Madupa. Terus ada Rama. Dia juga akan dia ikut bergabung dalam PT Biorok Indonesia. Oke. Beliau Bang, mungkin sebelum ke teman yang lain yang dari pemutaran tadi, Pak Sekdes ya, mungkin kita pengen tahu juga nih, umpama di desa saya ada potensi untuk kemudian kelautan, kemudian terumbu karangnya sudah rusak dan seterusnya, kemudian pengen untuk berkolaborasi, bisa diberikan gambaran bisnis modelnya atau alur prosesnya seperti apa. Artinya mungkin yang jelas komunikasi jelas, kemudian apakah ada budget khusus yang harus disiapkan ketika luasannya seperti apa dan seterusnya. Silakan.
Ya, yang pertama ada pengenalan tentang lokasi yang ingin untuk direhabilitasi. Terus untuk itu fungsinya untuk apa? Apakah untuk bisnis ataukah untuk perbaikan lingkungan untuk masyarakat? Jadi itu udah ada dua aspek akan rule jalannya. Terus nanti bisa bersurat ke Biorok Indonesia, ada linknya juga di website. Nanti masuk ke sana. Step yang pertama kita akan melakukan survei awal. Apakah desa tersebut bisa diakses ya, terutama listriknya. Terus alamnya bagaimana? Gelombangnya besar atau arusnya kencang? Terus kedalamannya berapa meter? Nanti kita akan ada survei dan ada juga survei sosialnya. Karena kita tidak mau membangun biorok terus akan ditinggalkan di beberapa tahun kemudian. Karena biorok ini perlu perawatannya khusus. Beda dengan metode-metode pemulihan terumbu karang yang lain, karena kita memakai listrik dan juga ada predator-predator karang yang sering sekali memakan terumbu karang yang kita tangkap. Ya, salah satunya adalah Cranopton, akan taster ataupun mahkota berduri, ada juga Dupela, siput laut, dan juga ada kerusakan lingkungannya itu salah satunya adalah pemanasan global. Jadi listrik yang kita berikan kepada terumbu karang itu supaya tetap konstan. Oke, luar biasa. Ini bisa menjadi inspirasi ke kerabat desa yang punya lingkungan laut. Ketika terumbu karang rusak, pasti secara potensi ikan pasti akan berkurang. Ketika terumbu karangnya bagus dan memang lautnya mendukung, maka itu bisa menjadi potensi untuk wisata. Kira-kira seperti itu ya, Beli ya? Ya, salah satunya kan kita membangun lingkungan itu supaya baik dulu. Dengan adanya terumbu karang, terus ikan-ikan akan datang, ikan-ikan kecil. Ikan kecil udah banyak, jadi itu akan memancing ikan-ikan besar juga. Salah satunya terumbu karang juga itu bisa menghasilkan oksigen lebih besar daripada tumbuh-tumbuhan yang ada di darat. Dan juga fungsinya dari terumbu karang itu bisa sebagai abrasi kontrolnya. Terus kalau itu sudah indah, kalau pariwisata bisa masuk, itu akan memberikan impact yang sangat besar kepada masyarakat sekitarnya. Karena salah satunya contoh adalah menjadi penting yang urusan observasi sosial itu ya, karena jangan sampai ketika kemudian sudah dibikin bagus tapi perilaku sosial masyarakatnya tidak mendukung, ya pasti akhirnya sayang juga, sudah diperbaiki rusak lagi. Ya, makanya yang paling penting adalah masyarakatnya juga dibina. Oke. Sebelum kita membangun, boleh disampaikan alamat websitenya, Beli? Ada dua di website kami, www.biorokbaliwebs.com. Biorokbaliwebs.com. Oh, web.com. Ya. Oke. Kemudian yang satunya? www.biorokindonesia.com. biorokindonesia.com. Oke, berarti mungkin kerabat desa yang ingin mengetahui lebih jauh informasi-informasi bisa ke alamat website yang tadi sudah disebutkan. Kita beralih ke teman dari Pemdes di pemutaran. Silakan Sekdes, betul ya? Ada yang ingin ditambahkan? Pak Sekdes. Pak Sekdes ini, sesama Sekdes ini masukan dari Banyumas. Silakan. Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua.
Yang saya hormati semua ya teman-teman kerabat desa yang sudah hadir pada hari ini. Perkenalkan, nama saya adalah I Gede Suartike selaku Sekretaris Desa Pemuteran. Pada kesempatan yang baik ini, kami ada sedikit yang ingin disampaikan. Tadinya rekan kami selaku Ketua Yayasan Karang Lestari yang sangat peduli dengan lingkungan laut di Desa Pemuteran, yaitu Bapak Komang Astike, sudah panjang lebar menyampaikan tentang bagaimana cara pembuatan dan pemeliharaan biorok di Desa Pemuteran. Itu sudah disampaikan sejelas-jelasnya oleh Pak Komang Astike, dan rekan-rekan kerabat desa yang ingin mengetahui lebih dalam bisa dicek di web yang sudah disampaikan oleh Pak Komang Astike. Mana kami Desa Pemuteran sangat bangga mempunyai yang namanya Yayasan Karang Lestari, di mana sudah kepeduliannya terhadap lingkungan laut luar biasa, dan kami juga menyampaikan Yayasan Karang Lestari yang pengelolaannya dalam pembuatan biorok atau karang laut itu sudah mendapatkan penghargaan atau trofi-trofi di berbagai macam negara. Piagam itu atau penghargaan itu tidak hanya kita dapatkan hanya di tingkat nasional, tapi sudah di kancah internasional, Pak Surya, ya. Biar kita sekedar diketahui bahwa Yayasan Karang Lestari yang bergerak di bidang ramah lingkungan, pengelolaan lingkungan yang rusak menjadi bagus, di mana salah satunya kita adalah pembuatan biorok karang laut, itu sudah mendapatkan banyak penghargaan di kancah internasional dan di nasional juga. Dan itu pun data-datanya kami langsung simpan di Hotel Taman Sari, karena pemilik Hotel Taman Sari yaitu merupakan beliau yang merancang semua ini menjadi laut Desa Pemuteran seperti yang sekarang ini. Baik Pak Suryo, hanya itu yang bisa sampaikan, menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Komang Astike selaku Ketua Yayasan Karang Lestari, dan akhir kata tiang akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan wassalam dulu, masih ada yang perlu diobrolin. Ini kalau untuk yayasan sendiri posisinya seperti apa? Karena kalau yang saya lihat kan Yayasan Karang Lestari dari Desa Pemuteran. Ini yayasan ini didirikan oleh teman-teman yang peduli terhadap terumbu karang ini, hubungannya dengan desa seperti apa nih, Mas? Baik Pak Surya, yang jelas Yayasan Karang Lestari ini didirikan oleh almarhum Bapak I Gusti Agung Prana, pemilik Hotel Taman Sari dan Villa Amerta. Itu yang mendirikan di bawah naungan desa dinas dan desa adat. Karena di Bali kita mengenal yaitu namanya desa adat dan desa dinas. Nah, kerjasama kami dengan Yayasan Karang Lestari dengan desa adat, desa dinas itu sangat bagus Pak Surya. Di mana setelah didirikannya Yayasan Karang Lestari ini, karena yayasan ini berkecimpung di peduli tentang lingkungan laut, jadi kami dari pihak desa dinas mendukung program ini dan membentuk yang namanya pecalang segara atau pecalang laut, di mana pecalang segara dan pecalang laut ini adalah merupakan pembentukan dari desa dinas dan desa adat untuk menjaga laut Desa Pemuteran. Itu artinya apa yang disampaikan tadi oleh Pak Komang Astike, di mana yayasan ini membuat biorok itu diawasi oleh pecalang segara atau pecalang laut Desa Pemuteran untuk keamanannya. Artinya tidak ada lagi masyarakat kami di Desa Pemuteran pada saat pembuatan biorok ini tidak ada lagi pencarian ikan melalui portas atau melalui bom. Itu sudah kita buatkan
aturan di desa dinas dan dibuatkan prarem di desa adat untuk melindungi zona-zona yang sudah dibuatkan karang lestarinya atau bioroknya Pak Suryo. Terima kasih. Oke, luar biasa. Jadi yang saya tangkap adalah dengan adanya yayasan ini, maka kemudian kolaborasi antara desa adat dan desa dinas itu kemudian menjadi lebih bagus dalam satu konteks untuk melakukan perbaikan di lingkungan laut. Kira-kira gitu ya Pak Sekdes ya? Ya, sip pas itu Pak Suryo. Oke, Mas Madong perlu mendapatkan tanggapan atau komentar dari Mas Madong ketika ini ada satu model yang menarik ketika kewilayahan, ada desa adat, ada desa dinas, kemudian kolaborasi dalam satu visi atau satu agenda ini kemudian bisa terintegrasi dengan baik dalam dengan adanya yayasan ini. Mungkin Mas Madong bisa menyampaikan ini khususnya di desa-desa yang ada desa adatnya, karena tidak semua desa di Indonesia memiliki desa adat, sehingga ini uniqueness khususnya dari Bali. Silakan Mas Madong. Halo. Terima kasih. Ya. Halo. Terima kasih, Gus. Halo, ya. Terima kasih, Gus Suryo. Ini agak trouble mendung. Memang seperti itu yang disampaikan oleh Blikomang dan Pak Sekdes tadi, bahwa memang di Bali ada dua sisi terkait dengan desa. Satu desa dinas, desa pemerintahan, kemudian yang kedua desa adat. Ini adalah bagian dari warisan leluhur nenek moyang yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Bali. Kemudian konteks pelaksanaan dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat desa, dua sisi ini selalu bersama-sama. Contoh terkait dengan lingkungan, ini juga salah satunya adalah wujud dari implementasi satu filsafat di Bali, Gus Suryo, yang kita kenal dengan filsafat Trihita Karana. Jadi bagaimana menjaga hubungan baik manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan yang kita kerjakan hari ini adalah bagaimana kewajiban menjaga hubungan baik manusia dengan lingkungan. Ini kalau di Bali harus diperhatikan sekali. Dan salah satunya apa yang disampaikan tadi oleh Blikomang dan Pak Sekdes itu betul. Dalam konteks pelaksanaannya, sinergitas bersama-sama dalam suatu wilayah desa, ada desa dinas, desa adat, bersama-sama. Nah, kemudian dalam konteks menjaga lestarian lingkungan tadi, mungkin yang lebih stressingnya melalui kegiatan-kegiatan di adat. Karena masyarakat Bali akan sangat tunduk, sangat patuh dengan adat utamanya seperti itu. Satu dibentuk tadi yang namanya pecalang laut. Memang di Bali spesifik pengaturan terkait dengan desa ini, Gus Suryo. Jadi yang salah satunya akan menjadi sebuah kekuatan, menjadi potensi ketika menggerakkan swadaya partisipasi dan gotong royong masyarakat. Ini bukti dampak yang tadi disampaikan oleh Blikomang di Desa Pemutaran sangat nyata. Hari ini pergeseran wisatawan di Bali, di Singaraja khususnya, di Buleleng, itu tidak di lobinya lagi, tapi sudah bergeser di Pemutaran. Nanti kita kalau ada waktu, sama-sama Gus, kita lihat di bioroknya Blikomang. Saya kira demikian, Gus Suryo. Terima kasih. Oke, luar biasa. Kita akan juga mendengar pandangan atau pendapat dari teman-teman kampus ini, dari ITS sudah bergabung ini Mbak Dian untuk bisa memberikan komentar atas apa yang tadi sudah disampaikan tentang biorok, tentang bagaimana masyarakat ikut menjaga, kemudian potensi-potensi ikan menjadi berkembang, potensi wisata jadi berkembang, dan seterusnya. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Sarapan SDGs Desa. Kembali ke Sarapan SDGs, kita ingin mendengarkan komentar dari akademisi yang banyak memfokus tentang kelautan.
Bu Dian Saptarini. Ye, Pak Ini Suryo. juga kita dengar juga dari Bu Agnes. Bu Dian, dari apa yang tadi disampaikan, apa yang bisa dipetik atau apa yang bisa kemudian ambil pelajaran kita hari ini? Selamat pagi Pak Suryo, selamat pagi Bu dan Bapak. Apa yang dikerjakan oleh teman-teman di pemutaran ini sebenarnya sangat-sangat menarik. Mungkin di sini saya ini ya Pak, sering dolan gitu. Jadi termasuk dolan ke pemutaran. Sehingga melihat juga apa yang sudah dikerjakan teman-teman di sana. Poin utamanya adalah bahwa keselarasan manusia dengan alam. Itu memang di banyak tempat kita banyak sekali mendapatkan kemanfaatan dari lingkungan itu. Tetapi terkadang kita lupa bahwa kemanfaatan itu tidak hanya untuk kita saja, dan kemanfaatan itu tidak bersifat selamanya bila kita tidak melakukan keselarasan dengan alam. Itu. Yang dimaksud dengan selaras ini adalah kalau kita mengambil jangan lupa menanam. Nah, apa yang dikerjakan oleh teman-teman di pemutaran di sini adalah bagaimana mereka menyeimbangkan antara untuk mengambil manfaat dan tetapi juga memberikan sesuatu kepada alam. Sesuatu tidak harus sifatnya adalah yang berlebih, misalnya harus dijaga sepenuhnya, tetapi bagaimana kemudian mereka menjaga sehingga kemanfaatan ini bisa diambil, tetapi kelestarian alam itu tetap ada. Gitu. Nah, teknologi yang dipakai oleh teman-teman di pemutaran, kemudian sinergis antara mereka, antar warga masyarakat, ini sangat-sangat bagus di pemutaran, sehingga perencanaan dan program yang dibuat begitu itu berjalan dengan sangat baik. Ini yang mungkin di tempat-tempat lain seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Suryo, hal ini mungkin tidak dijumpai di tempat yang lain itu keunikan ini. Tetapi tentunya bahwa daerah-daerah yang lain memiliki tradisi ataupun kearifan lokal dengan caranya tersendiri. Itu Pak Suryo. Bahwa apa yang kita dapatkan dari alam, dalam hal ini khususnya terumbu karang, tentunya sangat mencirikan Indonesia. Karena kita ini dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman hayati, khususnya keanekaragaman terumbu karang ini yang terbesar di dunia. Sehingga kita ini termasuk pada salah satu negara dari beberapa negara yang termasuk dalam Coral Triangle Initiative itu, CTI, yang pusatnya adalah di Manado. Nah, kalau kita sudah dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman hayati, di mana terumbu karang ini kan sebenarnya merupakan warisan. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Komang bahwa terumbu karang ini tumbuhnya lambat. Sehingga apa yang kita lihat sekarang sebenarnya adalah warisan dari sekian puluh tahun atau ratus tahun yang lalu. Gitu. Sekarang bukan lagi kepada bagaimana kita memanfaatkan saja, tetapi bagaimana kita memanfaatkan, kita melestarikan, kita melakukan sesuatu untuk alam. Gitu. Kalau kita mendapatkan manfaat dari alam, jangan lupa bahwa kita harus melakukan penyelarasan, melakukan keseimbangan dengan cara menjaga alam itu. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan sekarang. Seperti yang teman-teman lakukan di pemutaran dengan biorok, barangkali bisa diadop oleh teman-teman di tempat yang lain. Tidak harus tadi yang menarik buat saya adalah ketika kemudian potensi hayati atau dalam hal ini terumbu karang ini potensi yang sangat luar biasa di negara kita. Kemudian ada juga tadi Ibu menyampaikan tentang apa yang terjadi di pemutaran ini, tentang bagaimana sinergi masyarakat, bagaimana kemudian kerjasama
masyarakatnya untuk sama-sama melakukan sesuatu untuk agenda ini, itu mungkin tidak ditemukan di tempat lain. Artinya sepertinya ini tantangan terbesarnya dalam konteks bagaimana memberikan penyadaran, bagaimana mendorong untuk ada kolaborasi masyarakat dan para praktisi-praktisi yang peduli lingkungan, atau bagaimana ini? Betul Bapak, bahwa dalam banyak kejadian bahwa ada atau mungkin belum ya Pak ya, bagaimana menggandeng keseluruhan masyarakat ini belum berjalan seluruhnya. Ibarat roda di kendaraan begitu, mungkin satu masih ke kanan, satu masih ke kiri. Ini menjadi tantangan bagi kita semua. Dan kami dari akademisi begitu barangkali mau matur begini, bahwa muatan-muatan lokal dalam pendidikan, terutama untuk anak-anak sekolah dasar, ini sangat diperlukan. Sehingga kesadaran mereka bahwa saya hidup bersama dengan lingkungan, khususnya adalah mungkin desa-desa pesisir, bagaimana peran dari lingkungan pesisir dalam hal ini terumbu karang terhadap kehidupan mereka, apa pentingnya, itu tumbuh dari kecil. Bila kesadaran itu sudah ada, maka ini yang akan termemori sampai mereka nanti mungkin dewasa. Kalau yang sekarang tugasnya kita adalah bagaimana mengingatkan, selalu memberikan informasi, sosialisasi bahwa keberadaan sumber daya yang ada di lingkungan itu memang sifatnya adalah tanpa batas. Tetapi tidak berarti tanpa batas itu tidak ada batasnya. Karena kita sudah mengalami sekarang ada ikan sulit, terumbu karang rusak karena pemanasan global itu. Sehingga tadi selain yang seperti dilakukan oleh teman-teman di pemutaran, kita sangat perlu membuka wawasan, kemudian memberikan gambaran kepada anak-anak kita, pemuda-pemuda kita, sehingga secara berjenjang, ini secara keseluruhan, kita memiliki visi dan misi yang sama terhadap lingkungan. Oke, jadi memberikan edukasi sejak dini tentang sadar lingkungan, memahami lingkungan dan seterusnya itu menjadi penting ya. Oke, ya, jadi ini memang suka tidak suka itu menjadi tantangan bersama karena banyak orang gunung yang banyak anak-anak gunung yang sudah tidak bisa memanjat pohon, banyak anak-anak pesisir yang sudah tidak bisa berenang. Ini bagian yang kemudian kita melihat memang ada pergeseran-pergeseran yang menjadi tantangan bersama. Bu Agnes, bisa memberikan tambahan? Iya Pak, terima kasih. Menarik sekali ini, saya kok nggak diajak ya sama Budian ya? Pemutaran dari festival sangat bagus. Jalan-jalan ke lautnya ini Bu Agnes belum diajak sama Budian. Silakan. Jadi nunggu diajak Pak Suryo. Jadi saya lihat ini ya. Diajak Budian, diajak Gus Ipan dulu. Ini ada Pak. Siap, Prof. Prof Silakan, Bang. Jadi saya sangat tertarik sekali ya dengan tadi teknologinya cukup canggih ya Budian ya. Yep. Sampai memikirkan untuk membuat menghidupkan karang ya. Kalau di daerah Manado itu kayaknya banyak yang rusak juga ya. Iya Bu. Kelihatannya kan gitu ya, banyak yang rusak dan itu merugikan sekali. Tapi yang menarik bagi saya, ini saya bertanya ini Pak, kok mau-maunya gitu ya masyarakat itu memelihara ini itu kok mau-maunya. Biasanya kan banyak orang yang maunya itu memanfaatkan saja tanpa memikirkan bahwa itu merusak ya. Pernah ada di mana ya, di daerah Kalimantan Timur ya Bu Dian. Itu kan Derawan Bu. Derawan ya. Itu kan masyarakat lebih ya kurang gitu ya, kurang memelihara. Yang tadinya banyak wisatawan datang akhirnya malah pergi. Gara-gara
kepedulian mereka itu sangat rendah. Nah, ini kan menarik, kok bisa di kesadaran itu muncul gitu ya. Ya. Awalnya itu bagaimana? Ini yang saya pengen tahu bahkan ya. Ini biar Bagaimana dijelaskan sama awalnya? Blikomang. Ya, kok bisa gitu? Ya. Kok mau-maunya Oke. gitu? Silakan. Oke, terima kasih Bang Nes. Sudah hadir Pak yang punya acara ini, Gus Ivan, karena memang mungkin ada panggilan tugas negara tadi. Blikomang, mungkin bisa diberikan gambaran satu tentang bagaimana tadi kesadaran masyarakat itu bisa tumbuh. Kemudian yang kedua tadi mungkin bisa berbagi cerita tentang penghargaan apa saja yang sudah didapat, karena tadi Pak Sekdes juga menyampaikan apresiasi itu sudah banyak didapatkan. Sebelum nanti kita ke Gus Ivan yang sudah hadir di ruangan ini. Silakan Blikomang. Sebenarnya untuk penyadaran masyarakat itu perlu proses. Jadi kita bahu-membahu, kita mengajak semua stakeholder yang ada di desa untuk berkumpul. Jadi karena kerusakan lingkungan yang sangat parah sekali, kita bercita-cita untuk melestarikan lingkungan. Nah, dengan keterpurukan desa kita itu jadi cermin untuk kita ke depan. Terus apa yang kita bangun, percontohan terumbu karang yang sudah dianggap sukses beberapa tahun awal memulainya Bayok tersebut. Jadi itu sebagai pandangan untuk masyarakat bisa sadar diri. Dan juga kita memulai membuka pariwisata. Nah, pariwisata tersebut bisa mengalihkan pola pikir masyarakat yang dulunya dia jadi perusak dan jadi sekarang menjadi pecinta lingkungan karena sudah mendapatkan hasil yang nyata dengan adanya tempat-tempat penyelaman, dengan adanya mengajak pariwisata untuk memancing lingkungan. Hal-hal tersebut bisa memberikan kesadaran yang sangat memerlukan waktu yang sangat pendek, karena di sekitaran 1 sampai 2 tahun masyarakat sudah bisa memahami. Nah, terus dengan kesadaran tersebut, keikutsertaan masyarakat Desa Pemuteran, kita juga sudah mendapatkan banyak penghargaan. Yang salah satunya adalah Kalpataru dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2005, dan juga kita juga mendapatkan UNDP, United States Nation Development, di tahun 2012, desa wisata, dan juga banyak penghargaan yang kita sudah dapatkan. Itu sudah melebihi dari 30. Oke. Ini kayaknya menjadi agenda penting juga untuk kerabat desa mesti datang ke Bali mengunjungi Desa Pamuteran. Oke, kita sudah bergabung ini Gus Ivan. Jadi apa yang tadi disampaikan, bagaimana teman-teman di Pamuteran ini kemudian melestarikan, bahkan mengembalikan lingkungan yang sempat rusak, ini menjadikan sesuatu yang luar biasa lingkungan laut. Dan seperti yang tadi disampaikan Blikomang, memang ada beda antara pelopor dan pengekor. Jadi kalau Blikomang dan teman-teman ini kan sebagai pelopor, jadi mempercayai dulu baru kemudian bisa melihat. Percaya bahwa lingkungan bisa diperbaiki, melakukan sesuatu baru bisa melihat bahwa terumbu karang ini bisa diperbaiki. Tapi kalau pengekor memang harus ada bukti dulu, melihat dulu baru percaya. Melihat, oh iya ternyata benar, baru kemudian dia percaya bahwa ini bisa dilakukan dan seterusnya. Oke,
Gus Ivan silakan, mungkin sudah sempat mengikuti yang tadi kita obrolkan untuk kemudian memberikan komentarnya sebagai apa posisi di Kementerian Desa melihat desa apa yang luar biasa, kolaborasi antara desa dinas dengan desa adat di Bali dalam konteks kepedulian terhadap lingkungan laut. Silakan, Gus. Makasih Gus Koco, Bu Agnes, Li Komang, Bu Dian, Prof. Yoyon. Mohon maaf ini sangat telat karena baru dapat sinyal juga ya. Ada WA dadakan harus pagi, terus ada WA lanjutan harus lebih pagi lagi ya sudah. Jadi kami sampaikan begini, Li Komang. Saya kira pengalaman yang berharga yang disampaikan oleh Gus Koco tadi antara pelopor dan pengekor. Saya kira itu akan jadi panduan juga bagi Kementerian Desa untuk mengembangkan SDG desa ini. Jadi dulu Bu Agnes hampir sebulan yang lalu menyampaikan tahapan-tahapannya. Kami sedang susun sesuai tahapan itu. Tapi ternyata ini ada model tahapan yang berbeda. Ya. Model tahapan yang berbeda untuk para pelopor. Dan lazimnya di Indonesia akan lebih banyak pelopor ini, Gus Koco, kerabat desa sekalian, daripada pengekor gitu. Karena setelah mulai dikumpulkan pendataan, itu ternyata banyak tokoh masyarakat muda di desa itu. Jadi kemungkinan kita akan mulai juga dari sana gitu. Dan sangat senang bahwa SDG desa untuk desa peduli laut ini sudah ada buktinya di lapangan, itu yang penting ya. Sebagai salah satu model desa yang bisa dibagikan kepada pihak lain ya. Karena berarti kan perlu ada yang disampaikan selalu oleh Bu Agnes. Bu Agnes ini sudah mirip sosiolog ITS sebetulnya. Semuanya dikaitkan dengan budaya dulu baru teknis gitu ya. Jadi itu terus terang memperingatkan kami juga untuk melakukan hal yang sama gitu. Saya kira gitu Gus Koco. Oke. Pelajaran berharga hari ini bagi Kementerian Desa akan melakukan hal seperti itu. Ini di ruangan Zoom juga ada staf kami Bu Herwini itu yang memang tugasnya mengumpulkan model-model desa, model dalam arti yang bisa dilihat desa lain ya, bukan model yang ideal yang justru sulit dicapai. Dan ini juga memberikan kita itu Gus Koco. Ya. Kalau mulai sekarang, karena waktunya butuh panjang gitu. Sudah tahu panjang nggak dimulai-mulai ya nanti nggak dapat. Ya sampai-sampai. Oke, luar biasa. Tanpa terasa ini sudah hampir di penghujung. Closing Prof. Yoyon dari apa yang tadi sudah disampaikan teman-teman dari pemutaran, teman-teman dari ITS tadi juga sudah memberikan beberapa catatan dan seterusnya. Prof. Yoyon monggo tausiah closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Saya nambah 3 lah. Satu, Gus Ipan, sesama alumni IPB jangan saling mendahului lah. Ya. Siap Gus. Siap Gus Prof. Bu Agnes itu statistik handal dari IPB itu. Ya, setingkat dengan Andi Hakim Nasution itu, Bu Agnes itu. Ya. Yang kedua, saya ingin menambah begini. Ternyata di kita itu ada satu lagi jenis, Pak Koco. Ya. Yang satu namanya perusak, yang satu namanya pelestari. Tadi yang Budian kata. Nah, yang banyak itu saya berpendapat yang merusak itu yang lebih banyak daripada yang melestarikan. Gitu. Bahasa lainnya yang mengeksploitasi alam tadi itu. Dan saya salut dengan teman-teman di pemutaran tadi itu, ya sadar bahwa masalah lingkungan itu akibatnya luas sekali. Gitu loh. Nah, proses yang mereka lakukan itu, kalau saya membaca textbook ya Pak Ipan juga hafal itu,
Yang memang yang paling penting menurut Paulo Freire itu menyadarkan dulu, sadar akan masalah. Kita ini tidak sadar akan masalah yang kita hadapi, sehingga kemudian lebih mengekor, lebih mengikuti dan sebagainya dan sebagainya. Ya, termasuk mohon maaf ya di dunia lain, di dunia perguruan tinggi, begitu satu kata disrupsi viral gitu, wah semua bicara disrupsi. Begitu revolusi industri 4 merebak, semua bicara tentang itu. Begitu Society 5 meledak, ya ikut-ikutan ke situ. Begitu pemeringkatan, ikut-ikutan pemerintah. Katanya jangan-jangan bangsa kita itu lebih sebagai pengekor daripada sebagai. Jangan-jangan begitu. Saya soal edukasi, saya setuju dengan Budian, dengan Bapak sekalian, pentingnya edukasi itu. Ya. Dan sekarang soal edukasi ini kita masuk babak baru. Ya. Saya sedang menulis buku, judulnya begini, mendidik anak negeri dengan miras. Dengan miras? Iya, dengan miras itu. Jadi miras itu apa mirasnya? Nah itu legalisasi miras itu kan bagus sekali itu. Ya. Oke. Masa depan bangsa yang sangat luar biasa. Masa depan bangsa yang lebih baik menjadi produsen untuk merusak negara lain. Dalam hidup kita itu kan ada dunia, ada akhirat, ada baik, ada buruk, ya. Ada laki-laki, ada perempuan, ya, ada siang, ada malam. Itu kan pilihan-pilihannya begitu. Nah, tinggal kemudian kita ini punya karakter yang mana? Karakter yang baik atau karakter yang buruk? Kemudian tadi mengatakan, yuk kita membuat karakter itu yang baik, edukasi, melestarikan. Ya. Dan kita dalam kesempatan pagi ini kan selalu dari episode pertama itu kan kita supaya apa yang kita lakukan itu yang baik-baik, gitu, bukan yang. Ya, dan Gus Ipan tadi jalannya panjang, tapi kalau tidak dimulai-mulai kapan mau sampainya kan gitu. Nah sekarang kita memulai dan mudah-mudahan ya tambah maju gitu. Dan seperti Bu Agnes kita hari-hari yang lalu Gus Ipan ya, desa-desa yang tadi disebut model dalam petik tanda petik bisa diikuti oleh desa-desa yang lain, yuk kita tulis bersama-sama. Oh desa ini bagusnya, desa ini di sini bagusnya. Jadi ada library, directory dari contoh-contoh sukses ya. Ya ternyata kalau cuma di digital itu kadang-kadang kan orang tidak juga menelusuri secara bagus. Kalau ada tulisan-tulisan dalam bentuk buku sangat bagus sekali. Oke. Mohon diusulkan ke Gus Menteri ya, Gus Ipan, ada buku yang ke-6 ya. Ya, Desa Sejahtera yang tadi contohnya itu sudah diceritakan oleh kita dalam setiap episode pagi itu sangat bagus sekali. Gitu. Dan terakhir ini yang yang biota laut itu saya kira tadi Budian betul itu sangat penting dan sangat strategis sekali. Gitu. Ya, sayangnya Bu Susi dia diganti ya, dan gantinya itu saya kira saya tidak usah komentar lah. Oke Prof, terima kasih luar biasa. Tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Sarapan SDGs Desa selalu ingin menyampaikan menu-menu baru, menu-menu yang luar biasa, nikmat untuk kemudian kita bisa jadikan inspirasi. Kerabat desa bisa menjadikan inspirasi. Oh, di desa di sana bisa melakukan ini. Kemudian ketika di desa kita karena tantangannya mungkin hampir sama, maka kemudian bisa menjadi model, bisa menjadi tempat belajar dan seterusnya. Sampai di sini sarapan SDGs kita, SDGs Desa, sarapan SDGs Desa tiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan kemana-mana di pagi hari supaya mendapatkan suplen nutrisi gizi tentang bagaimana berdesa, bagaimana membangun desa, bagaimana memuliakan desa-desa di Indonesia. Terima kasih kepada pengikut setia kita di channel YouTube. Ada Mbak Parti Genilangit, ada Mas Iwan, ada Mas Giono, ada Mbak Iti dan yang lain. Kita akan kembali esok hari pukul 6 sampai pukul 7 dengan topik yang
selalu menarik. Sampai di sini, salam berdiri sebaris, holobis kuntul baris, salam SDGs Desa, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabungan dengan seluruh warga Sibi. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Holobis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.